Saya Ayo siapa duluan? Ditya dulu ya? boleh, Bu. Ya. Layar saya sudah terlihat, Bu. Udah. Baik, Bu. Saya mau menyampaikan progres saya pada bimbingan minggu kemarin. Mm-mm. Kemarin saya Kemarin mendapat kurang apa, Mbak? yang kurang itu alasan menggunakan sampel Kompas 100 dijelaskan lebih detail lagi, Bu. Mm-mm, mm-mm, Dan mm-mm. saya tambahkan, Oh, kalau nggak salah suruh nambahin kriterianya Kompas 100 ya, iya, supaya alasannya lebih kuat. iya, Bu. Mana udah kamu tambahin di mana? Agak diperbesar lagi boleh nggak? Oh, Nggak boleh, Bu. kelihatan. Yang sebelahnya dikecilin aja, yang itunya. View Ini sebelah. saya tutup aja ya, Bu, ya. Oh, boleh. Iya, kemarin kan udah dibahas juga. Kurang poin itu sama apa ya lepa kemarin? Kemarin tuh uji F-nya dipakai lagi, Bu. Mm-mm, mm-mm. Udah kamu baca? Ini dulu aja, ini dulu. Heeh. Eh, ini Bu, alasannya yang kriterianya itu dia dipilih karena menurut likuiditas dan Dan kapitalisasi kapitalisasi. pasar. Kemarin kan saya Heeh. pakai ukuran pasar ya, Bu, ya. Iya Ini kan dia KPAT, berdasarkan iya kan? setelah saya cari lagi ternyata kapitalisasi, Bu. Iya. Itu dikasih sumbernya, Mbak, bahwa ada Iya, kriterianya ini. Berarti kamu tambahin sumbernya itu. Soalnya takutnya nanti berdasarkan berarti kan BEI ya dari iya dari bursa. bursa, Bu. Tambahin sumbernya itu. Soalnya nanti dikiranya nanti kriteriamu. Jadi disebutkan itu. Makanya bahasanya dengan nilai likuiditas dan kapitalisasi pasar yang besar menandakan bahwa perusahaan itu cenderung diminati. Oke, betul ya kita. Udah kayaknya udah gitu aja ya, alasannya udah betul tuh. Iya, Bu. Mm-mm. Oke, terus. Tuh, berarti karena apa lagi? Kemudian kemarin itu kan saya sempat ini, Bu, yang menggunakan uji F itu, Mm, Bu. mm, mm, mm. Saya salah ngomong nggak? Bener nggak? Baca bukunya siapa? Ghazali. Iya, Bu, Ghazali. Uji F itu untuk melihat model kan? Iya, Bu. Ya determinasinya itu kan model dulu baru lihat parsialnya. Iya, Bu. Makanya ada determinasi ini ya, Bu, ya. Ya itu namanya uji F itu ya determinasi itu ya. Kalau Iya, determinasinya nggak signifikan ya mau meskipun T-nya signifikan kan nggak bisa dipakai. benar, Bu. Heeh, Eh, Baru kemudian, Bu, saya juga heeh. diminta untuk yang ditanya ke Kak Novi ya, Bu, mengenai pengumpulan data dan sudah saya kumpulkan, Bu, dari Wah, website bursanya. oh udah ngumpulin ya? Oke. Sudah, Bu. Heeh. Udah saya buat di Wih, Excel-nya, Bu. Boleh keren. saya Boleh. Wes, tunjukkan ya, Bu? mantap. Ya, aduh, yuk cepet. Ini, Bu. Semoga sebelum semester ini berakhir kamu udah selesai. Amin, Bu. Agak diperbesar, Mbak. Nggak kelihatan 70% pantesan nggak nampak sampai segini-gini saya. Iya, Bu. Mm-mm. Ini, Bu, saya kan ada 5 tahun penelitian, di mana Mm-mm. perusahaan Kompas 100 ini ada 2 kali masa periode evaluasi. Oke. Jadi Ini list-listnya, Bu. jangan lupa tadi ini di bab 3-nya ditambahin itu ya. Iya, Bu. Sudah saya buat. Ditambahin bahwa periode penilaiannya adalah dua periode dalam 1 tahun. Berarti kan tadi 2016 ya, Iya, Bu. 16 sampai kemarin. 2020, Bu. Jadi dihitung itu. Iya, Bu. Terus ya udah bagus ini. Ini Terus populasinya, Bu. Kemudian mm-mm, setelah dilakukan eh, eliminasi sampel, saya mm-mm, sudah mendapatkan deskripsi sampel seperti ini, Bu. mm-mm. Tunggu kriterianya dieliminasi apa? Kriterianya saya buka proposal lagi ya, Bu. Mm-mm. Itu dituliskan di Excel-nya, Mbak, supaya nanti kehitung dan waktu kamu nyusun di bab 3 atau di bab 4 nanti kamu udah nggak nyari-nyari lagi.
Oh iya, benar juga, Bu. Iya, jadi balik lagi ke Excel-nya. Itu kan kriterianya itu ya. Iya, Balik Bu. lagi ke Excel-nya. Balik lagi yang sampel tadi. Oke. Nah, kalau saya gitu ya, kalau saya itu biasanya saya jadiin satu semuanya. Itu yang populasi tuh. Balik ke populasi dulu. Iya, Bu. Balik ke populasi itu kan berarti kan kamu kriteriakan semuanya di 2016. Semuanya di kriteria kan gitu ya. Berarti kan kalau per Iya, tahun itu berarti 2 kali kan berarti 1 tahun kan 200 ya. iya, Bu. Iya nggak? Iya, Bu. Iya kan 200 berarti dikalikan 5 ya, 5 tahun ya. Iya, Bu. Berarti 5 kan gitu. Berarti ada 500 perusahaan ya. Iya, Bu. Ada Oke, 500 perusahaan. dan kan gitu ya, supaya mudah membacanya kan gitu, supaya mudah membacanya. Kalau saya ya, kalau saya itu hanya terserah sih. Kalau saya sih lebih, kalau saya tuh memudah membacanya itu bukan dari perspektifnya si periset ya, penulis ya, tapi perspektifnya nanti si pengujinya. Oh, Iya, kalau yang nulis pasti paham gitu, udah benar, pasti Bu. gitu. Tapi kalau yang nanti kan yang baca kan bukan yang nguji kan bukan yang hanya baca, yang nulis, yang justru adalah kita nulis itu kan supaya yang nggak nulis itu ngerti yang kita mau kan gitu. Iya, benar, Bu. Jadi Anda semuanya harus menggunakan perspektif itu, jangan perspektif Anda saja. Kalau yang nulis saya pasti titik komanya pun tahu letaknya. Tapi yang nguji kan gitu, yang nguji kan belum tentu adalah menggunakan perspektif itu. Nah itu. Nah kalau saya adalah nanti kalau sewaktu-waktu nanti disuruh nunjuin supaya Anda nggak istilahnya prepare-nya dengan bagus kan gitu waktu bisa nunjuin. Kalau saya judul dijadiin satu kolom semuanya dan tadi dengan kriteria tadi bikin aja semester 1 kalau misalnya ya kalau saya biasanya Iya. mending pakai kode ya 16 1 gitu atau S1 16 berarti itu adalah semester 1 2016 S1 2 17 S2 2016 berarti adalah itu di semester 2 2016 dan begitu seterusnya sampai 2020. Nah, masing-masing nanti baru kamu pasangkan kriteria Anda yang di bab 3. Yang 2000 misalnya ya, misalnya nih, saya kasih contoh nih, Ali ini Astra Agrolestari ini kenapa nggak jadi sampel? 2016-nya bisa jadi semester 1 dia jadi sampel, semester 2-nya nggak jadi sampel karena nggak memenuhi kriteria Anda yang poin ini kan gitu. Oh, Jadi itu kelihatan, jadi nanti akan berderet gini Mbak. Tuh. Coba kalau saya lihat yang punya Anda. iya, Bu. Ini sampel ya. Nah, kalau saya tanya ya, Iya, Bu. yang poin 5 kenapa nggak kamu yang kuning-kuning berarti nggak jadi sampel kan? Iya, Bu. Nggak memenuhi kriteria bagian mana? Ini tidak memenuhi kriteria poin pertama di mana uh, sampelnya itu dia tidak konsisten gitu, Bu. Dia tidak terdaftar secara konsisten di indeks Kompas 100. Misalnya di evaluasi mayor pertama dia terdaftar, tapi di evaluasi mayor kedua dia tidak terdaftar. Atau di periode Oke, 2016 terdaftar, 2017 dia tidak terdaftar. oke. Balik lagi, bukannya datamu adalah cross section. Iya, Bu, cross section. Kalau cross section kan berarti ya nggak pakai kriteria itu. Kalau seandainya cross section nggak pas gitu, Bu, jumlah perusahaannya misalnya tiap periode itu nggak harus ada gitu, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa kalau cross section, kecuali data panel memang benar kriteria yang pertama. Oh, Nah itu Mbak. Kalau kalau untuk data Anda data panel ya. iya, Kalau Bu. data adalah data panel berarti poin 1 itu memang digunakan Mbak. Kan itu kontinuitas ya, konsisten kan harus ada terus kan. Iya, Kalau Bu. cross section kan nggak ada requirement bahwa harus selalu ada. Oh, kalau Hmm. tujuannya biar Baca pas saja, lagi. Bu, nggak apa-apa ya, Bu? Biar pas itu maksudnya apa? Mana ada? Setiap periode memang pasti ada gitu, Bu. Jadi kalaupun mau Ya itu ya Mbak, dibandingkan tuh makanya ada stabil jenis dia ada data terus. Mbak Diti ya. Ada jenis data namanya time series. Oke, Oke. ada jenis data yang namanya data panel, ada yang namanya jenis data yang namanya data cross section. Oke, kamu baca lagi bukunya Ghazali tadi.
kriteria data cross section itu apa sih? Apakah harus setiap tahun ada dan harus sampelnya konsisten kan gitu. Yang saya pahamin tidak begitu. Kalau data panel memang harus namanya konsisten. Ya, Bu. Itu berarti kriteria yang pertama, kan gitu ya? Iya, Bu. Itu. Kalau yang saya tahu data panel. Jadi Anda baca lagi, kayaknya kamu belum paham jenis-jenis data itu. Tuh. Kalau nggak salah datamu coba dilihat bab 3-mu. Datanya cross section kan? Iya, Bu. Seingat iya. Kalau cross section itu bukan bukan konsisten bahasanya. Dia masuk indeks Kompas 100 dan nama perusahaannya boleh beda-beda. Yang penting Kalau dia cross terdaftar section. ya, Bu. Iya. Di Kompas 100 itu. Misalnya Astra gitu, Ali gitu. Semester 1 masuk, semester 2 nggak masuk, ya nggak apa-apa. Semester 1 dia masuk gitu. Walaupun jumlah sampelnya beda, Bu. Ya Misalnya nggak apa-apa. 2016 100, misalnya yang Iya. 2017 50 sekian gitu. Nggak apa-apa ya, Bu? Maksudnya 50 sekian apa? Maksudnya jumlahnya nggak pas gitu, Bu, jadinya. Bukan nggak, Mbak. Kan kamu, Anda nggak menganalisis per time-nya kan, per tahunnya kan? Enggak sih, Bu. Nggak ada kan? Berarti kan Anda apa? Bahasanya statistik apa ya? Yang pool. Anda nge-pool kan? Dijadiin satu kan datanya? Iya sih, Bu. Iya, ya berarti kan nggak, ya iya berarti kan nggak masalah. Kan nge-pool kan? Di pool itu adalah istilahnya 2016 nanti misalnya ketemunya berarti kalau misalnya semuanya jadi sampel ya 200 kan gitu. Bisa jadi nanti 2017 yang kriteria yang lain kan misalnya tinggal 90 berarti kan 200 tambah 90 kan gitu ya. Terus nanti begitu seterusnya bla 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 misalnya total event kan harusnya tadi misalnya 100 kali 10 ya berarti 1000 ya. Kan per tahun ya. 1000 berarti misalnya event totalnya tadi dengan kriteria yang bersama misalnya 800 tuh ya. Ya udah cuma 800 sampelmu. Kan kamu regresiin jadi satu kan? Iya, Bu. Iya, itu namanya pool. Bahasa statistiknya kalau nggak salah pool ya. Benar nggak Aldina? Pooling atau apa itu namanya itu. Gitu Mbak Ditya. Iya, Bu. Untuk pastinya supaya takutnya saya juga ya namanya dosen kan juga manusia biasa. Coba kamu cek lagi bukunya Ghazali deh. Iya, baik, Bu. Itu yang namanya cross section ya. Iya, Bu. Oke, itu Mbak Ditya. Kayaknya dari situ dulu kamu, soalnya pengertian data itu penting dan itu ngefeknya nanti ke pengujian. Kita mau nanti pakai alat apa? Iya, Bu. Kalau bagi saya pribadi, jumlah sampel itu bukan segala-galanya, asal kita tetap tadi konsisten yang kita tuliskan di kriteria penelitian kita. Jadi kalau saya bukan, sampelnya harus banyak gitu, enggak. Ya asal tadi konsisten. Kalau tadi Anda punya 5 kriteria, ya udah semuanya yang memenuhi 5 kriteria tersebut. Ya kalau misalnya eventnya sih ketemunya misalnya dari 1000 itu ketemunya cuma 700, ya enggak apa-apa 700. Kan yang penting adalah kita konsisten dengan kriteria yang kita ajukan. Bu, baik, Bu. Itu Mbak Ditya. Iya, Bu. Oke, sampai di situ dulu ya, Bu, ya berarti. Terus cara itu tadi nyajiin datanya supaya Anda mudah waktu nanti ditanya-tanya dan nggak pusing kan gitu ya. Iya kan, ya kita kan nggak, kalau saya sih nggak tahu. Kadang-kadang kalau saya agak ragu-ragu dengan hasilnya itu biasanya saya suruh nunjukin data mentahnya. Data mentah itu yang Excel ini, Bu, ya? iya. Kan kadang-kadang kan ya nanti kalau ini kan kadang-kadang feeling dosen itu kan itu kok kayaknya ada yang aneh ya kan gitu. Itu. Jadi boleh nggak lihat data aslinya gitu, data mentahnya gitu. Biasanya sih saya kayak gitu Mbak kalau selama nguji ya. Iya, Bu. Jadi kalau saya lebih prepare di awal dibandingkan yang nanti kamu nyari-nyari
di terakhir gitu. Oke, Bu. Oke, dah Kan cukup. saya cari lagi, ya cukup, Bu. Nanti saya tanya lagi di bimbingan selanjutnya kalau ada yang Iya. perlu ditanyakan, Bu. Oke, Ini, sip. terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya siapa? Mungkin Ditya saya share ya, yang Ibu tadi maksud ya. Oh iya, boleh, Bu. Sangat boleh. Mungkin ini juga, ini kan kelas malam semua ya. Kelas malam. Skripsi semua ya. Nanti caranya ini. Ini saya share ya. Ini Mbak Ditya semuanya mau Aldina ataupun ini kan gitu. Ini Mbak Ditya. Jadi saya itu menggunakan ini misal ya gitu. Iya, Ini Bu. adalah sampel saya 2010-2011 kan gitu. Ini saya ya karena saya pakai ada sektor 1, sektor 2, bla 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 kan gitu ya. Oh iya, Ini Bu. poin ini adalah semuanya perusahaan yang terdaftar termasuk tanggal pencatatannya dan bla 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 ini ya. Ini Iya. semuanya ada sekitar 500 sekian perusahaan ya. Itu di 2000 berapa sih? Ya pokoknya segitulah ya. Oke. Terus ini kelihatan nggak? Iya, Bu, terlihat. Oke, terus ini adalah yang kolom sini, ini adalah kriterianya. Karena saya adalah sektor 1, karena saya akan menganalisis per sektornya, ada sektor utama, sektor manufaktur, dan sektor tersier. Terus sektor 2 itu ada 9 sektor, jadi saya tulisin di situ 1 pertanian, bla bla bla. Ya kalau Anda nggak menganalisis ini, nggak pakai begini juga nggak apa-apa, karena saya ada menganalisis itu. Oke, terus kriteria pertama saya adalah perusahaan non perbankan. Oke, non perbankan itu apa? Adalah yang masuk kriteria ini. Jadi saya list, oh Ali ini masuk, ini yang angka saya kasih angka 1 ini berarti masuknya adalah masuk sektor perbankan, masuk pembiayaan, masuk asuransi, efek, bla 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 dan lainnya. Tuh, itu berarti itu adalah kan kriterianya perbankan di sektor 2 itu kan banyak ya. Poin ini, poin ini, poin ini. Nah, ini adalah saya masukkan di sini. Ini baru kriteria 1 aja ada sekian. Ada berapa? Ada 8 ya. Itu kan sektornya. Nih, ini kalau data sekunder ya. Iya, Bu. Oke, terus kriteria yang kedua adalah dia di listing. Di listing itu berarti saya nggak masuk, nggak menjadikan perusahaan yang di listing. Oke, nggak menjadikan perusahaan yang di listing itu adalah yang keluar dia IPO keluar nggak ini lagi kan gitu. Ini saya, oh ada berapa sih yang di listing? Ada nggak kan gitu. Tuh, saya tulisin satu-satu kan gitu ya kalau ada. Terus kriteria berikutnya adalah yang baru melakukan IPO 2010 dan 2011. Yaitu memang ada di kriteria penelitian saya. Oke. Terus yang Iya. ketiga selanjutnya adalah yang menggunakan non rupiah itu. Jadi bisa USD, bisa kan di laporan keuangan itu kan macam-macam ya, ada yang Iya, euro Bu. dan sebagainya. Nah, itu saya masukkannya di sini. Oke, ini ada nih, oh kenapa kok nggak jadi sampel nih perusahaan ini? Oh perusahaan ini karena adalah ADRU itu dari laporan keuangannya dia menggunakan USD kan gitu. Benar, Pokoknya Bu. selain non rupiah kan gitu. Oke, terus PBTI-nya negatif. Ini, pokoknya ini semuanya adalah sesuai dengan kriteria kita. Oke, nah kriteria kita ini tadi ya udah kan saya tulisin pokoknya kalau dia nggak masuk saya tulisin satu kan gitu. Jadi masing-masing kriteria kan gitu, masing-masing kriteria itu nanti akan keluarnya di sini nih. Nih, oke, keluarnya di sini nih. Oh kriteria yang USD itu ada nih tadi 20 perusahaan. Dari sekian banyak perusahaan itu ada 20 perusahaan yang menggunakan laporan keuangannya bukan rupiah. Bisa Oh, dolar, bisa bla 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 kan gitu. Karena memang di penelitian saya men-state itu kan gitu. Ya kalau di kriteria penelitianmu nggak ada ya nggak apa-apa kan gitu. Oke, ini ada, Bu. gitu. Oke. Terus ini tadi adalah yang tadi yang non financial kan gitu. Yang financial kan saya nggak ngambil. Itu adalah ada 80. Tuh. Oke, jadi pengumpulan begini ini kalau menurut saya adalah ini mudah kan karena kita juga nggak tahu kadang-kadang penguji itu ya tadi ada feeling kok kayaknya ada yang aneh nih gitu, disuruh mempresentasikan kan gitu. Jadi waktu nanti saya presentasi gampang gitu ini. Jadi dari 443 perusahaan
itu ya. Yang jadi sampel saya itu adalah hanya 227 per tahunnya. Ini kalau datanya panel. Kalau datanya cross section ya sama kayak tadi. Makanya tadi saya bilang Mbak Ditya tadi, paling gampang kalau saya pakai kode S1 2016 berarti ini semester 1 2016 kan gitu. S2 2016 berarti ini semester 2 2016 kan, karena Anda 1 tahun ada dua kali penilaian kan gitu. Iya, Bisa jadi semester 1 dia masuk, semester 2-nya nggak masuk kan gitu. Dan itu iya. pasti akan beda-beda kan gitu. Tuh. Gitu Mbak Ditya Aldina yang menggunakan data sekunder. Jadi kenapa ini penting? Karena data sekunder itu bisa di cross check oleh siapapun yang nanti akan mereplikasi penelitian kita. Tuh. Jadi jangan sampai kita menyesatkan orang banyak. Itu tujuannya di situ. Kan jadi namanya kalau di muslim ini semuanya muslim ya. Iya, Bu. Nantinya dosa berjamaah itu. Kita menyesatkan kan gitu. Tuh. Jadi makanya saya berpatokannya adalah jumlah sampel itu buat saya bukan jadiin ukuran. Terus nanti kalau event nanti Anda sudah itu, tapi yang penting adalah prosesnya betul. Tuh. Itu Mbak Ditya atau Aldina yang menggunakan data sekunder. Jadi kriterianya kayak gitu Mbak Ditya. Jadi nanti akan Anda ketahuan, oh yang ini saya nggak jadi sampel, kenapa sih ini. Jadi nggak perlu kamu ngitungin pakai jari kayak yang tadi punyamu, kamu ngitungin pakai jari kan? Karena kamu nggak bisa cuma kamu warnain kuning doang kan? Ya nggak? Masih nyari kalkulator saya rasa itu. Iya nggak? Atau nggak Iya. ngitung pakai lidi kan gitu ya? Iya nggak? Itu Mbak Ditya atau Mbak Aldina yang menggunakan data sekunder. Ini selalu saya kasih tahu ke mahasiswa bimbingan saya menggunakan data sekunder. Oke. Proses mengumpulkannya menurut saya yang saya diajari sama dosen saya dulu tuh ya begini gitu. Kalau datanya sekunder. Begitu aja nanti data primer beda lagi treatmentnya gitu. Oke. Ya data primer sebenarnya kurang lebih juga sama. Yang paling penting itu ada kalau data primer itu adalah metode penyebarannya. Kapan Anda mulai menyebarkan? Menggunakan media berapa lama? Medianya apa yang Anda gunakan? Kan gitu. Berapa banyak yang respon? Berapa banyak yang memenuhi kriteria? Kurang lebih juga seperti ini juga. Jadi jangan nanti gujruk-gujruk kuesioner saya sampelnya respondennya 200 dari mana? Kamu ngumpulinnya dari jam berapa sampai jam berapa? Berapa lama? Yang respon berapa banyak? Yang memenuhi kriteria berapa banyak? Kan gitu. Kan yang ngisi 200 bukan gujur-gujur di akhir 200 kan? Iya enggak? Jadi bukan ngitungin di endingnya enggak, tapi prosesnya tadi. Saya mulai menyebarkan di misalnya kalau menggunakan sekarang kan gampang ya. Kalau dulu kan harus kalau misalnya menggunakan data primer kan harus ketemu, saya menggunakan hard copy-nya sekian banyak, saya masuk kelas ini, saya tungguin dari jam sekian sampai jam sekian banyak. Yang memenuhi kriteria dari saya misalnya dari 100 atau dari 50 kelas 6A kan gitu, yang memenuhi kriteria yang bisa saya olah hanya misalnya 30. Yang 20-nya kemana? Nggak terisi semua, nggak terisi ininya, dan ini, karena itu data sampelnya yang ini, kan gitu. Sama, kurang lebih juga sama dengan data primer. Tuh. Itu Mbak Ditya, Septa, maupun Aldina. Jadi proses kita risetnya itulah yang Anda ambil ilmunya sebenarnya, bukan endingnya kalau saya. Prosesnya yang kita ilmu yang Anda ambil itu di situ. Proses risetnya itu yang kita iniin. Oke, itu cukup kayaknya ya. Nanti kalau yang mau datanya ini, tadi saya juga cukup salut sama Ditya, semangatnya tetap dijaga ya, udah bagus, cuma nanti tinggal dirapiin aja kan gitu ya, cara ngumpulinnya. Tuh. Oke, itu cara baru ngumpulinnya. Nanti kalau untuk cek data outlier dan sebagainya, kalau tadi udah dijelasin sama Novia, ya itu bagus, nanti cuma tunggu dikonfirmasi aja. Terus sekarang sebenarnya ini ada softwarenya.
teman saya yang lagi kuliah ada softwarenya ternyata. Tapi saya karena belum kuliah lagi, jadi saya nggak tahu cara gunain softwarenya. Kata kawan saya ada softwarenya, nggak perlu pakai gitu-gitu katanya. Tuh. Oke, itu ya Mbak Ditya, Aldina maupun Septa. Oke, cukup? Oke. Ayo, siapa lagi? Saya, Bu. Nah, siapa dulu? Septa tadi kayaknya sih. Septa dulu. Ya, Bu. Aldina joinnya terakhir kan? Ayo, Septa. Septa, kamu udah sidang belum? Belum, Bu. Waduh, kamu nggak mau lulus bareng-bareng sama teman-temanmu wisuda bareng ah? Mau, Bu. Eh, Eh, Bu, untuk bimbingan sebelumnya, eh, saya ada revisi jurnal rujukan, karena sebelumnya saya menggunakan jurnal yang nasional, Bu, belum menggunakan jurnal yang internasional. Jadi sekarang saya mengganti ke jurnal yang internasional. Jadi karena saya penelitiannya replikasi, jadi saya mengubah judul saya gitu, Bu. Judulnya jadi apa? Jurnal internasionalnya apa dulu? Yang ini, Bu. Mana? Udah kamu bikin reviewnya belum? Udah, Bu. Mana? Ya, seingat saya kayaknya dirimu nyari karena di kriterianya riset mahasiswa itu memang rujukannya harus jurnal internasional kan ya? Penulisnya orang Indonesia juga boleh yang asal jurnalnya internasional gitu kan? Iya, Bu. Ini, Bu, penelitian yang akan saya replikasi. Santosa Wulandari ya? Iya. Santosa Wulandari neliti tentang apa? Dia meliti mengenai pengaruh tingkat pendidikan, jenis kelamin, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi di Kabupaten Gianyar. Informasi akuntansi, oke. Sampelnya berapa banyak? Seluruh itu, Bu, seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah iya kan berarti harusnya udah ada hasilnya kan? Sampelnya berapa banyak? Nggak ada kamu reviewnya? Iya, nanti saya tambahkan. Lah kan kalau nge-review itu kan itu, Mbak. Pertama adalah variabel apa yang dia uji, teori yang gunakan apa, sampelnya berapa banyak kan karena kita nge-review ya. Terus hasilnya bagaimana? Jadi variabelnya tadi yang digunakan misalnya kalau ada 3 gitu, dari 3 variabel yang digunakan gimana hasilnya, terus sampelnya bagian mana, metode yang digunakan apa. Itu kan dasar dalam melakukan review jurnal ya. Oh iya, Bu. Gitu. Oke, lah ini kan tadi berarti itu ada berapa variabel Mbak Septa? Ada 6. 6 variabel. Dari 6 variabel yang signifikan berapa banyak? Variabel apa saja? Yang signifikan ada 2, Bu. Tingkat pendidikan dengan skala usaha. Tingkat pendidikan sama Skala usaha. skala usaha itu pengaruhnya positif atau negatif? Positif. Berarti artinya apa? Artinya Artinya apa? Kan udah dibaca kan? Katanya udah di-review. Artinya apa? Berarti ada 6. Tadi 2-nya adalah berpengaruh positif. Positif itu maknanya apa? Tuh, itu nanti kamu cari lagi, kamu baca lagi ya. Iya, Bu. Maknanya itu Mbak yang penting, karena dengan asumsi makna tersebutlah Anda nanti pakai untuk di penelitian Anda. Iya, Bu. Terus yang 4-nya tidak berpengaruh ya? Iya, tidak berpengaruh. Dan itu juga penting tidak berpengaruhnya. Kenapa? Pasti kan di penelitiannya si penulisnya kan pasti ngasih alasannya kan. Tuh. Nah, jadi ditambahin tadi di sininya reviewnya jumlah sampelnya, metode yang digunakan, kan gitu ya. Terus tadi variabelnya itu tadi kan di rumus itu sudah berpengaruh positif, makanya tadi saya tanya positif itu maknanya apa. Oke, oke. Santosa Wulandari, coba lihat di referensinya. Saya pengen lihat jurnalnya, nama jurnalnya apa.
Oh iya, Bu. Ya di filenya tadi aja Mbak, nggak apa-apa. Kan tinggal saya cuma ngelihat referensinya aja, nggak perlu nunjukin jurnalnya. Aku percaya padamu kok. Di filenya Word-nya tadi aja, kamu klik referensinya. Daftar pustaka ya, bahasanya daftar pustaka lah. Oh iya, Bu, belum saya ituin, Bu, belum saya. Gimana sih? Kamu nggak manual kan? Harusnya kan pakai Mendeley, ini kayaknya manual. Coba klik reference tuh. Klik yang di atas tuh reference, sebelahnya pay layout itu. Oh ya kamu masih manual itu. Iya, awalnya saya pakai Mendeley, Bu, karena laptop saya keinstall, jadi saya pakai Mendeley laptop yang lain gitu, Bu. Kalau pakai Mendeley, di situnya harusnya itu tertulis itu Mbak Mendeley gitu. Tuh. Dan kamu nggak susah, nggak perlu ngeklik aja, nanti tinggal kamu insert bibliografi. Ya, Aldina ya. Tinggal Iya. klik aja bibliografi, udah jadi daftar pustaka. Itu ada teknologi itu memudahkan kita, Mbak Septa. Ya, Bu. Ya, jadi bimbingan berikutnya itu tadi. Ya. Oke. Itu nanti dilengkapin. Oke, lanjut biar nanti sekaligus kamu memperbaikin. Gap risetmu jadinya apa? Beda. Jadi kamu mereplikasi punyanya Santoso sama Wulandari ya? Iya, Bu, saya mereplikasi. Oke, perbedaan penelitianmu dengan Santosa Wulandari di mananya? Perbedaannya itu di objek penelitiannya dan perubahan variabel independen dari jenis kelamin yang digunakan penelitian Santosa itu. Dan saya Perubahan menggunakan jenis kelamin, emang ada jenis kelamin berapa, Mbak? nggak, maksudnya variabel independen yang digunakan penelitian Santosa itu kan dia menggunakan gender kan, Bu, salah satu variabel independennya. Nah, saya itu mengganti variabel independen penelitian si Santosa itu yang dari gender ke budaya perusahaan. Berarti kamu ganti, kenapa diganti? Gendernya nggak dipakai, kan bisa jadi di Batam nanti jadi. Kalau saya sih lebih mendingan adalah replikasi semuanya Anda pakai dan Anda nambahin variabel budaya perusahaan gitu aja. Ya, baik, Bu. Jadi tadi kan punyanya Santoso itu 6 ya. Iya, 6, Bu. 6 kamu pakai aja semuanya dan penulis menambahkan variabel apa tadi? Budaya perusahaan. Budaya perusahaan kamu ngambil dari penelitiannya siapa? Dari penelitiannya Chandra, Bu. Udah diungkapkan belum di latar belakang penelitiannya Chandra? Belum, Bu. Nah, itu. Berarti yang harus ada di latar belakang, Mbak Septa, itu penelitiannya Santoso sama Wulandari. Terus yang kedua adalah Chandra. Setelah Ya. Anda ngungkapin dua peneliti tadi, barulah Anda gap risetnya penelitian berikutnya bahwa penulis akan replikasi punyanya Santoso dan Wulandari. Perbedaan penelitiannya Santoso dan Wulandari adalah di objeknya. Dan kamu menambahkan, kan gitu ya? Mengembangkan, menambahkan variabel apa tadi budaya perusahaan yang merupakan dari replikasi dari penelitian si Chandra. Udah jadi latar belakang. Ya, baik. Coba paragraf terakhirmu coba saya lihat. Nah, belum ada, nggak ada tuh gap risetmu. Tuh tadi yang nanti kamu dengerin ulang lagi, tinggal kamu ketik aja itu, Mbak. Iya, Bu. Ya? Ya. Oke. Sama kayak Chandra tadi, nge-reviewnya juga sama tadi, sampelnya di mana, berapa banyak, hasilnya bagaimana. Iya, Bu. Oke. Terus rumusan masalahnya berarti semuanya sama ya? Berarti apa coba lihat. Tunggu dulu, judulnya apa dulu? Ini, Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha mikro di Kota Batam. Oke. Boleh nggak disingkat aja determinasi determinasi itu juga sama nama lain dari faktor-faktor terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha mikro. Kayaknya kemarin saya udah ngasih deh, Mbak. Kayaknya usaha mikronya kamu susah nyari datanya, UMKM aja, Mbak. Sebelumnya, Bu, untuk UMKM itu emang saya malah kesusahan nyari data UMKM-nya, Bu. Terus?
ngajuin Bukannya surat kamu komplain. bukannya kamu kemarin magang di Dinas Koperasi ya? Saya di Dinas Penanaman Modal Kak sebelumnya, Bu. Oh, penanam modal. Terus sekarang? Sekarang di PT Rispek, Bu. Oh, pindah lagi. Iya, pindah, Bu. Oh, kenapa pindah? Kok nggak diinfo saya? Oh, saya ada, Bu, nge-email Ibu. Kapan? Ada, Bu, saya email Ibu. Iya, ya kalau saya nggak diinfo di grup ya saya nggak ini. Sehari itu bisa masuk email Kak berapa? Yang saya ingat itu Aldina Karena saya sebelumnya yang pindah tempat magang ya. Aldina, kalau yang D3 itu siapa lupa. Ada juga yang D3 itu yang pindah. Mbak diinfo Mbak, soalnya Anda harus koordinasi juga dengan dosen koordinator magang. Udah diinfo belum sama koordinator dosen magang? sudah, Bu. Oh, Sebelumnya sudah. Oh, ya sudah. Iya. Lain kali diinfo ya. Iya, Bu. Saya udah kemarin kan coba untuk WA Ibu, terus saya nge-email karena kemarin saya baca di grup Ibu bilang yang anak D3 itu dia emailnya yang masuk terkait pindah magang. Pas saya baca itu di grup baru saya ngirim email ke Ibu gitu. Kasih tahu ke Ibu kalau saya udah pindah tempat magang gitu, Bu, dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Ngasih taunya di email atau di grup? Di email dan nge-PC Ibu sih Bu, saya kemarin. Lain kali kalau ngemail sesuatu di email di itu ya di grup ya, soalnya kadang-kadang bisa jadi masuk di inbox, bisa jadi masuk di spam. Kenapa perlu diinfo tuh di situ Mbak? Oh iya baik. Atau masuk di tempat yang lain, saya juga nggak tahu kan, sering ya itu. Kadang-kadang apa Polibatam itu kadang-kadang kayak gitu. Tuh jadi makanya perlu diinfo di grup tuh gitu. Supaya saya juga bisa cross check kalau udah masuk atau misalnya udah ini diinfo juga gitu. Anda bisa ngirim ulang kan? Iya, Bu. Terus rumusan masalahnya nggak perlu banyak-banyak, pertama, kedua, ketiga, ini banyak betul lah ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, ya udahlah nanti kalau direvisi ya tinggal direvisi aja lah. Oh iya. Kalau saya sih tadi sih Mbak coba saran dulu sih, kalau saya usaha mikro itu coba kamu pastiin dulu ya usaha jenis usahanya. Soalnya saya kemarin baru ketemu orang dinas koperasi. Sebelumnya kan Bu, sebelumnya kan bukan saya aja gitu Bu, yang sebenarnya objek penelitiannya itu mengenai UMKM. Ada juga teman saya yang sebelumnya juga sempro kan Bu. Jadi saya dia minta langsung datang ke sana, terus orang dinas koperasinya juga bilang kami ini hanya menaungi usaha mikro sesuai dengan nama dinas kami, karena nama dinasnya itu Dinas Usaha Mikro dan Koperasi Kota Batam gitu Bu. Jadi mereka hanya menaungi usaha. Ini karena Kota Batam ya? Iya, Bu. Terus kalau menengahnya kemana? Saya sempat nanya ke mereka, bilang hanya usaha mikro, Bu. Ya kan sekarang pertanyaan saya kan gitu. Iya nggak? Kalau yang saya baca itu ya semua UMKM, soalnya yang saya baca dari surat edarannya dinas itu. Kalau saya email dan mereka udah balas kan Bu email saya, mereka bilang usaha mereka hanya menaungi usaha mikro saja. Kalau UMKM tanya ke Disperindak katanya gitu Bu. Oh gitu. Oh berarti beda tempatnya ya, Desperindak ya berarti ya. Ya berarti Anda ngambil datanya di Desperindak lah Mbak. Enggak Bu, bukan di dinas koperasi berarti. Saya berpikirnya karena yang teman-teman saya yang lainnya itu objeknya usaha mikro itu, Ya jadi bukan teman-teman yang lainnya. Kalau saya itu mikro itu kecil, dan kecil itu jarang menggunakan kan karena Anda minum informasi akuntansi, jangan boro-boro informasi akuntansi, nyatet aja belum tentu. Iya nggak sih? Iya Bu. Iya, ini logika aja, nggak usah pakai ilmu lah ya. Nggak usah kita riset aja lah kan gitu. Boro-boro pakai itu. Kan informasi akuntansi itu kan laporan keuangan, macam-macam kan kriterianya ya. Ya nggak, pencatatannya, bukti-buktinya. Boro-boro pakai itu. Kenapa tadi saya nyaranin Anda ke UMKM itu adalah yang justru adalah yang harus di-upgrade oleh pemerintah, itu yang di-upgrade untuk naik kelas itu di situ, bukan yang mikronya. Mikronya itu lebih kecenderungannya kan kayak lebih ke rumah tangga ya.
Jadi mereka tidak kadang-kadang itu nggak memisahkan mana yang keperluan untuk usahanya, mana yang untuk kebutuhan primernya. Itu baru namanya kriteria ke mikro, Mbak. Kalau saya, saran saya, coba nanti kamu ke dinas, apa tadi, Disperindak. Tuh. Soalnya kaitannya adalah Anda di informasi akuntansi. Jadi nanti justru nggak tepat sasaran menurut saya penelitiannya. Iya, Bu. Atau coba deh kamu di tempat di lingkunganmu deh lah yang masuk usaha mikro, punya nggak informasi akuntansi yang di kriteriamu itu? Kalau nggak ada kan berarti nggak. Kan bisa sambil observasi bentar kan gitu. Iya, Sebelum Bu. ada pastiin gitu. Tuh. Daripada nanti Anda sudah pakai begitu, udah punya data, ternyata nggak memenuhi, ternyata kita salah objeknya kan gitu, Mbak. Iya, Bu. Bukan salah ilmunya, tapi sampel yang kita ambil salah kan gitu. Nah, oke, Bu. Itu Mbak Septa, saran Ibu ya. Iya, Bu. Oke, udah sampai terus batasan data. 5 tahun. Itu kamu pastiin dulu, berarti bukan dinas koperasi ya, tapi dinas Disperindak gitu. Iya. Disperindaknya tadi itu batasan datanya Anda menggunakan kuesionernya siapa, berarti tadi kuesionernya yang diadopsi oleh si tadi kan. Ya. Terus ini karena baru proposal, bukan bab 1, bab 2, bab 3 ya, lihat di itunya. Oh iya, Bu. Diperbaikin. Bukan kalau nanti yang kayak di TIA tadi memang udah selesai sempro, berarti kan memang jadinya bab 1, bab 2, bab 3. Iya, Bu. Kalau Anda belum pakai bab kalau proposal. Ya, oke, Bu. Terus yang tadi batasan datanya itu adalah menggunakan kuesioner, data primer menggunakan kuesioner yang diadopsi oleh si tadi yang di itu. Terus untuk datanya kamu pastiin dulu ke Disperindak, barulah kamu tulis kamu dapat datanya berapa. Jangan nulis di situ 2016 2021, jangan-jangan datanya cuma adanya 2020 doang. Karena saya sebelumnya udah dapat data dari dinas koperasi, jadi saya bentuin di sini gitu, Bu. Nanti saya bakal ganti kalau udah dapat dari ya, Anda ke Disperindak dulu aja. Ya. Jadi Anda datanya di mana kan gitu. Ada berapa banyak, nah itu aja yang dipakai. Kalau saya sasarannya karena adalah informasi akuntansi ya, Mbak. Karena informasi akuntansi itu kan lingkupnya luas. Kalau mikro itu nggak tepat sasaran kalau menurut saya. UMKM aja gitu. Menengahnya, yang mikronya nggak usah diambil gitu. Oke, itu Mbak Septa sampai situ dulu. Nanti sambil literatur reviewnya berarti minimal 10 ya, minimal 10. Sesuai dengan di kriterianya kayaknya di bimbingan sebelumnya ya. 7 nasional, minimal 3 internasional ya. Iya, Bu. Ya. Oke, udah sambil itu kayaknya sampai situ dulu, nanti tidak kamu pusing. Ya, terima kasih. Oke. Next. Ayo Aldina. Iya, Bu. Oke. Kamu udah sidang proposal ya, Mbak ya? Alhamdulillah udah, Bu. Oke, syukur. Berarti ini apa? Bimbingan revisinya ya? Iya. Banyak revisi? Tadi bisa ya? Ini kelihatan 2 nggak? Belum. Udah. Kelihatan berita acara sama proposal saya kah? Belum. Kamu klik dulu view-nya. Baru proposalnya doang. Baru proposal. Ini masih proposal juga ya, Bu? Iya. Nggak bisa ya? Di close dulu, baru kamu view dulu, baru di share. Oke, sebentar, Bu. Jadi di laptop kita udah view-nya udah kelihatan dulu, baru di share. Bisa kah, Bu?
Tunggu, belum nampak. Oke, nah udah. Oke, ntar ini saya tutup aja. Sebenarnya saya nggak tahu mau senang atau sedih, soalnya saya lebih banyak revisinya itu ini Bu, tata tulis. Dan kemarin waktu pas sempro juga saya malah nggak ditanyain yang kayak hipotesis, gimana ngambil datanya, yang kayak gitu. Kebetulan jadinya agak deg-degan kan Bu ke sidangnya. Pertama apa itu? Oh, pertama Perbaikin kan tata tulis. tata tulis. Penomoran sama salah ketik. Nah, yang saya tampilkan di sebelah ini tuh file yang dikasih dari Pak Doni ke saya, yang ada komentarnya Pak Doni. Nah, tanda baca ini saya suka kayak gini, kalau misalnya saya buat citasi, pas di belakang kalimat, saya lupa tanda titiknya. Nah, itu kebiasaan. Nah, yang sumber penomoran ini sebenarnya saya agak bingung, Bu. Soalnya saya, ini kelihatan nggak ya navigasinya? Tadi saya tutup. Soalnya saya tuh pakai format terbaru. Nah, memang format yang sebelumnya itu kan 1.1 gitu lebih rapi kan, Bu ya. 1.1, 1.2. Nah, terus Pak Dodi tuh kasih format yang terbaru. Nah, format yang terbaru ini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5A. Nah, ke bawahnya ini nggak ada lagi nih yang misalnya yang kajian teori yang A1. Nah, ini kan saya nggak konsisten. Nah, mungkin Pak Doninya tuh berpikir kalau yang lama kan lebih rapi gitu ya, Bu. Jadinya 2.1.1 gitu. Ya Biasanya. udah, Mbak. Kalau memang nggak ada, berarti kan yang poin A itu supaya kamu rapi ya udah 5.1, 5.2, yang B, C-nya itu. Ini maksudnya ini kan 5 titik. Terus itu A-nya, baru setelahnya baru yang A-nya itu diganti 5.1, berarti itu kan bagian kayak gitu. Soalnya tapi di formatnya malahan yang A-nya itu harus A gitu loh, Bu. Oh gitu ya? Kan lucu ya? Makanya pas format yang baru itu saya agak bingung, tapi ya udahlah saya format yang baru ini yang aja. mana? Yang berlaku untuk semester ini atau yang semester Anda? Yang semester terakhir sebelum saya proposal itu memang Pak Dodi ada bilang di grup ada format terbaru ya. Nah, itulah saya ganti karena sebelumnya pas bimbingan saya masih pakai 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1 gitu, Bu. Coba aja diminta ke Pak Dedi ya. Coba minta Pak Dedi. Pak Dedi, kami ini pakai formatnya yang mana gitu. Nah, itu istilahnya yang paling pas lah. Jadi nanti waktu misalnya kadang-kadang aku juga sering lupa, sering salah juga, Mbak. Kalau nguji juga sering-sering salah juga. Makanya saya selalu ngedownload itu gitu. Jadi sebelum nguji saya ngedownload itu. Jangan-jangan soalnya kan kayak misalnya ini kan ada Restu nih. Restu ini kan masih pakai format lama. Jadi kadang-kadang aku samain dengan anak yang baru gitu. Tuh. Jadi kalau Restu ini kan pakainya format yang lama. Jadi coba ini aja kamu pastiin Dejel konfirmasi kan kalau itu lebih ke tata tulis ya. Itu hanya di itunya kan aja kan. Tuh. Mbak Aldina nanti konfirmasi langsung aja ke Pak Dedi ya. Koordinator skripsinya kan Pak Dedi ya. Oke, terus berarti itu hanya itu ya. Terus apa ini perbaikin latar belakang masalah latar umum? Belakang ini, Bu. Ini agak sih. Sebenarnya latar belakangnya itu kan udah, Bu, cuman bapaknya tuh maunya sebelum ke bawah lagi tuh dipersingkat lagi tadi tuh di atas ngomongin apa gitu. Kenapa replikasi gitu loh. Terus kenapa sampelnya misalnya ini sebenarnya saya ada jelasin tapi kalian nggak saya jabarkan. Maksudnya udah saya jabarkan kenapa tahunnya ini di atas gitu, tapi bapaknya mau dibuatkan satu paragraf lagi. Gitu. Oh ya udah, tinggal tambahin jelasin. Udah kamu tambahin belum? Udah, Bu, yang ini. Di mana? Oh dipisah-pisah ya berarti alasannya. Iya. Kalau yang kemarin kamu jadiin satu paragraf, ini disuruh pisah-pisah. Oke, udah berarti poin 2 udah beres ya? Beres, Bu. Nah, terus tunggu dulu apa ya alasan kuat? Oh ya berarti poin 2. Oke, terus apa lagi? Yang ini kan, Bu, ini sebenarnya kemarin waktu pas di komplain saya juga bilang, soalnya Pak, saya kan ngikutin panduan, di panduan dibilangnya jangan dibuat per poin, gitu, dibuat kayak gini. Tapi Pak Doni mintanya dibuat per poin, Bu.
Ya nanti tinggal tunjukin aja, tunjukin panduannya begini Pak, gitu aja. Ya, Kita nanti saya ngikut. bilang soalnya kemarin saya udah Soalnya itu ngomong kan gitu juga. lebih tata tulis kan itu sebenarnya, bukan Ya, atau bukan gitu. isi kontennya gitu. Iya, benar sih. Ya udah nanti tinggal tunjuk. Pak, yang kemarin ini saya dapat formatnya yang dari Pak Dedi bahwa format yang angkatan kami pakai ini gitu aja. Kan bisa jadi kan bapaknya juga. Makanya tadi saya nanya, kamu ini pakai format yang mana? Soalnya kadang-kadang kan anak Iya. bimbingan itu meskipun ini kan beda-beda angkatan kan, setiap angkatan kan masing-masing formatnya lain-lain kan gitu. Jadi makanya harus benar-benar perhatiin. Bisa jadi kan namanya juga manusia kan bisa salah juga kan gitu. Iya benar Bu. Nanti tinggal ditunjukin aja Pak, untuk poin yang ini Pak ngikutin format yang dikasih ini gitu aja nanti. Oke. Terus selanjutnya teori ini sama ya Bu, semua komennya minta dibuat PowerPoint. Selanjutnya membahas teori. Teorinya di komen, kamu borong semua ya grand teorinya, katanya kayak gitu kemarin. Tapi kata bapaknya nggak apa-apa, soalnya kamu udah jelasin kenapa teori itu dipakai. Gitu. Cuman bapaknya bilang sebaiknya dijelaskan juga kayak audit, opini, dan lain-lain. Nah, tapi balik lagi Bu, ke tata tulis kan dibilangnya yang definisi audit dan opini itu juga nggak usah gitu ya. Ya, itu sebenarnya sih gaya penulis ya, style seorang penulis. Ya kalau mau Anda tambahkan ya nggak apa-apa gitu. Kalau itu di request oleh sama penguji kan beliau yang request kan gitu. Ya tinggal ditambahin aja satu paragraf, masing-masing satu paragraf itu aja. Bahwa audit itu adalah prosesnya begini-begini, ada sekian opini yang dianut yang ada di Indonesia kan ada wajar tanpa penguculan, wajar dengan penguculan, bla 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 kan gitu. Gitu aja Mbak. Saya tambah. Kan tapi nggak usah panjang-panjang gitu ya Bu. Iya, terserahlah kamu nanti kalau mau panjang ya berarti skripsimu tebal gitu aja. Ya kan nggak salah juga gitu maksud saya itu. Kalau secara grand teorinya kan sudah ada, sudah mewakili kan gitu. Oke, ya mau bagaimanapun kan dosen penguji tetap number one, Mbak. Ya harus kita ikutin. Oke. Terus yang poin mana lagi? 5. Kelima Bu. Yang metode penelitian ini kemarin saya lupa masukin sumbernya. Oke. Mana? Sudah ada? Sudah kamu perbaikin? Sudah saya tambahin Bu. Mana? Di atas sih sebelum ini. Ini Bu. Kemarin saya lupa yang bagian paragraf yang ini aja. Oke, dah sip. Terus ini pastikan jenis datanya. Jadi saya nggak sadar di PPT saya tulisnya 2016 sampai 2018. Jadinya ngantuk ya. Jadi waktu saya pas presentasi, loh kok saya tulis 2018? Jadinya dikasih tab ini deh. Oh ya udah ngantuk. Yang benar kan yang ini. Itulah namanya kalau sistem kebut semalam tuh hal-hal seperti itu. Kalau saya sih ini Mbak, kalau pengalaman Ibu ya, sebelum itu biasanya kita nggak tahu sih, terserah ada sih kalian lebih nyamannya mana. Kalau dulu saya satu dosen penguji, satu dosen pembimbing itu saling tuker-tukeran gitu. Jadi sebelum ketemu, kalau ini kan sekarang enak ya kalian bisa online. Kalau dulu kan sebelum di print itu kami tuker-tukeran dulu. Aku ngoreksi punyanya, misalnya aku ngoreksi punya Aldina ngoreksi punya saya. Jadi titik koma kan kalau kita yang nulis, kita yang ngoreksi itu pasti perfect tuh gitu. Nggak akan nemu yang salah. Ini udah bener gitu. Jelas aja. Tapi kalau teman kita, kalau Aldina yang ngoreksi, dia panggil coret-coret ya. Ini titik komanya di mana ini. Oh ya udah, tapi nggak perlu sakit hati gitu. Itu istilahnya itu adalah sebelum kita istilahnya prepare dulu sebelum ketemu dosen pembimbing gitu, atau nanti sebelum sidang itu ya PPT ada ya kayak tadi kayak poin 6 itu kan sebenarnya kan bisa dikoreksi oleh teman kita, loh kamu kok nggak konsisten sih kan gitu, kan lebih enak diingetin sama teman kita ya dibanding dan itu kan bisa juga ngurangin poin penilaian juga waktu sidang gitu. Oke,
Gitu Mbak Aldina, itu nanti untuk next-nya bisa saling tuker-tukeran sama temennya. Terserah Anda nyamannya dengan siapa. Terus berikutnya yang nomor 7, ini kemarin tuh saya tulis waktu dan lokasinya tuh kan pakai data sekunder, jadi kayak tidak apa Harusnya ya. nggak ditulis kan? Iya, tapi Pak Doni mintanya ditulis itu di Bursa Indonesia, terus buat aja rentang tahun data yang digunakan gitu, Bu. Oh ya udah, tinggal tambahin aja kan ya? Ya, ini udah saya tambahin. Oke, terus? Terus kemarin nomor 8 saya biar diuji SPS, tapi saya nggak buat versinya. Sekarang versi berapa ya? 26 ya? Benar, ada yang terbaru Bu, cuman saya kan belum download ya. Karena biasanya kalau nanti saya pakai itu ada batas waktunya gitu ya Bu. Saya masih yang di laptop saya masih yang 24, tapi nanti kalau misalnya itu saya pakai yang baru. Seingat saya 26 ya kalau nggak salah ya. 26 apa berapa? Lupa. Iya Bu, 2 kayaknya iya, soalnya buku Ghazali aja udah 25 tutorialnya Ghazali. Ghazali kan, 2018 aja udah 25 kan berarti ya. Berarti kan Ghazali itu 2018 berarti dia nulisnya 2017 kan ya. 2017 aja. Ya berarti mungkin 26 27 lah ya. Iya betul. Katanya yang versi terbaru itu lebih gampang kok, lebih gampang, lebih friendly ya tanya sih. Iya, semoga iya Bu. Punya saya ini versi berapa sih aku juga lupa. Oke, next. Berarti tinggal terakhir, sumber pustaka. Ya, sumber pustakanya ini saya tanya ini note aja atau gimana gitu, saya cek sudah, soalnya kan saya pakai Mendeley, jadi saya setai aja, berarti kalau udah saya buat citasinya berarti kan udah. Lain kali kalau untuk memastikan klik aja itu Mbak, sebelahnya layout itu reference gitu. Jadi nanti lain kali tinggal kalau sama dosen penguji. Klik aja reference, terus nanti kan tinggal citation bibliografi itu kamu tunjukin itu kan keluar tuh berapa apa aja yang. Jadi kamu klik aja nanti untuk menunjukkan pastikan Pak berarti semuanya saya sudah pakai ini gitu. Nah, citation bibliografi itu kan menandakan bahwa mana aja yang kita cheat kan gitu, yang kita gunakan referensinya. Iya Bu. Sama kemarin ada insight dari Pak Doni, kan kebetulan Pak Doni ini menelaah bursa efek ya Bu ya. Nah beliau juga kasih tahu kalau ternyata bursa efek itu udah punya sistem apa sih, data sektor baru. Oh iya, terus? Ya. Terus saya kan masih pakai sektor manuf, masih pakai yang model Jessica ya Bu, yang dan 3 dulu sumber daya alam, manufaktur gitu. Nah, nanti baiknya pas data kalau bisa dibuat sektor barunya gitu. Cuman saya lihat sektor barunya itu misalkan sektor industrial, itu udah tercampur Bu jasa dan manufakturnya gitu kan. Itu ya kan hanya subsektor aja, subsektornya kan kayak tadi yang Ibu jelaskan data tadi kan sektor 1 itu adalah sektor primer, sekunder, tersier. Terus sektor 2 kan gitu. Sektor 2 itu kalau dulu kan 9 ya. Nah, sekarang itu kayaknya dari 9 itu kalau nggak salah jadi 12 apa 13 gitu ya. Dia langsung 12 gitu Bu. Nanti 12 ya, jadi 12, jadi 12. Gitu. Nah, yang dulu itu yang tadi data Ibu itu 9 Mbak Aldina. Nah, itu jadi 12. Nah, sekarang tinggal nanti aja dijelasin gitu, dijelasin aja. Jadi kamu lambilnya boleh dari IDX Bufek boleh atau dari websitenya Bursa Efek juga boleh nanti dijelasin. Jadi yang masuk kriteria kan Anda hanya ngambilnya kriteria manufaktur kan ya? Iya benar. Meskipun tadi dia menjadi 12 subsektor kan gitu, kan tetap aja kan Anda ngambilnya cuma sektor 2 kan manufaktur itu. Iya Bu, cuman sekarang jadi penamaannya itu berbeda jauh gitu loh Bu, nggak ada lagi sektor manufaktur, adanya kan langsung sektor industrial, sektor consumer good, langsung seperti itu Bu. Iya, industrial atau consumer good itu untuk sektor 2 Mbak. Iya Bu, soalnya kamu belum baca tuh, baca lagi. Nanti saya baca. Iya.
Jadi sektor primer, sektor 1, sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier. Sektor sekunder itu nama lainnya biasanya ada disebut namanya sektor manufaktur. Yang masuk sektor manufaktur itu di subsektornya kan gitu ya. Ya, itu tadi ada kriterianya, tadi ada 9 itu. Nah, sekarang itu ada 12. Oh, sekarang Itu. soalnya kemarin tuh bapaknya langsung nunjukin ke saya gitu kan cara Heeh. ngambil datanya. Nah, Iya. ini sekarang ada gini gitu. Jadi saya mungkin Iya. salah. Jadi saya coba baca aja. Baca dulu gitu. Dan selama ini memang nggak ada yang namanya sektor manufaktur itu gitu. Ya namanya tadi adalah sektor 1, sektor 2, sektor 3. Tuh. Tuh. Oke. Nanti kamu coba dulu deh dipastiin dulu juga, bisa jadi kan yang tadi saya pahami juga bisa jadi berubah kan. Saya strukturnya karena saya lama juga nggak ngajar ini. Jadi nanti dibaca lagi. Kalau mau lebih detail bacanya IDX Buffet. Iya, Bu. IDX Buffet itu kan dijelasin tuh detailnya. Ini itu masuknya mana kan gitu kan. Kan contohnya sektor 9. Sektor 9 itu kan bisa jadi masuk kriteria, kalau dulu itu bisa masih jadi masuk kriteria kan dia lain-lain ya. Itu kan karena ada asuransi, ada sebagainya kan karena saya nggak ngambil sektor itu nggak saya ambil gitu. Jadi saya hanya ngambil yang namanya apa? Yang namanya lain-lain itu kan campur-campur kan gitu. Tuh. Iya, Itu Mbak Aldina. Jadi nanti lebih detailnya baca aja dulu IDX Buffet. Di situ nanti dijelasin masing-masing ini kenapa kriterianya ini dan ini nanti masuknya kemana. Nah, kan misalnya 2.1 sampai nanti kan 2 titik berapa kan gitu. Misalnya 2.9. Tidak semuanya 2.1 sampai 2.9 itu Anda akan jadi ambil gitu. Karena di situ ada yang masuk misalnya kan jasa kan gitu. Jasa kan nggak masuk manufaktur kan gitu. Tapi dia masuk secara sektornya dia masuk di kriterianya situ gitu. Tuh. Pastiin aja dulu baca IDX Book Fact lebih detail kayak saya lebih suka baca IDX Book Fact ya. Fact VACT bukan fact gitu ya. IDX Book Fact gitu. Itu satu bundel PDF itu sekitar 500 sampai 600 halaman itu dijelasin di situ. Yang terbaru aja, berarti kamu kan terakhir 2020, di Expufec 2020 harusnya udah ada ya? Iya, udah ada, Bu. Tuh, lihat aja dari situ Mbak Aldina, itu sumber terpercaya. Iya, nanti saya lihat lagi masalah sektor. Oke, sudah? Ada lagi? Udah, Bu. Berarti tinggal mastiin format aja ya? Iya, Bu. Benar. Sama yang tadi sektor itu tadi. Kurang itu aja ya berarti kan? Yang lainnya udah kamu perbaikin. Oh, tambah lagi yang poin 4 ya, nambahin audit sama opini. Benar. Audit, opini. Itu, jadi pastiin format ke Pak Dedi. Karena nanti itu kalau waktu sidang kan pasti ditanyain mana yang reviewnya kemarin kan gitu kan. Itu pastiin tuh formatnya ikutin itu. Terus poin 4 sama tadi kriteria sampel ya, itu IDX Buffet. Oke, cukup? Iya, cukup. Terima kasih, Bu. Iya. Next. Terakhir siapa? Restu nih, jadi enggak? Ya. Iya, Bu. Oke. Bu, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mau info. Novia kebetulan nggak bisa gabung, Bu, karena dia mamanya nggak ada yang jagain, mamanya lagi sakit. Oke. Dia karena tadi sekantor waktu Restu pulang, cuman dia belum pulang, Bu, kayaknya lembur. Dia nggak bisa join lagi, Bu, dia. Iya, nggak apa-apa. Itu kan tergantung niat dan amal perbuatan kalian semua. Skripsi itu tergantung niat kita mau menyelesaikan apa enggak gitu aja. Nah, ayo Mbak Restu, kamu udah sidang belum? Kamu kalau nggak salah udah hasil ya? Iya, Bu. Restu mau setor ini, Bu, hasil olah data. Kemarin stuck di olah datanya, Bu. Oke. Sampel udah selesai ya berarti ya? Udah, Bu. Oke, berarti tinggal ngolah datanya. Sebelum ngolah datanya atau hasilnya udah kita diskusiin? Iya, ini hasil olah datanya, Bu. Oke. Aku lupa loh Mbak, kamu udah beras tahun nggak muncul.
Gimana Mbak Restu, mau share screen? Kok malah hilang? Mbak Aldina, ini Mbak Restu masih mau join lagi nggak ya? Atau Ditya atau Septa, tolong dong di info. Oh iya, Daripada Bu. Boleh. soalnya kita nunggu-nunggu tahunya nggak ini. Bisa jadi mati lampu atau apa kan ya? Kan itu di luar kendali kita ya. Ayo Septa, nanti Anda harus semangat ya. Waktu Anda terbatas. Iya Bu, harus semangat. Kalau yang Aldina sama Ditya kan udah sidang proposal tuh. Kamu harus 2 kali lipat semangatnya dibandingkan Aldina sama Ditya. Ya siap Bu.
Ayo teman-teman, kita ambil foto. Nanti sebagai dokumentasi untuk bimbingan. Mbak Restu katanya. Oh, Mbak Restu ada juga. Gimana? Ini bisa join, Mbak. Gimana Mbak Restu? Tapi nggak bersuara ya. Kayaknya mikrofonnya. Belum bisa tuh mikrofonnya, Bu. Oh, udah bisa sekarang. Gimana Mbak Restu? Kami tunggu. Nggak usah off on kamera juga nggak apa-apa. Gimana, bisa nggak? Oh, kayaknya nggak bersuara ya. Oh, ini bisa. Oke, kita tunggulah ya. Tunggu. Kasihan udah semangat toh. Soalnya memunculkan semangat itu perlu daya dan upaya yang cukup besar. Kalau dengan minum kopi semangat sih nggak apa-apa. Kadang nggak kopi-kopi bergelas-gelas nggak muncul semangat juga. Oke, Mbak Restu. Output lengkap. Mbak Restu, ada suara? Kayaknya mikrofon Anda bermasalah juga, atau bagaimana? Mbak Restu, gimana? Share screen-nya udah Ibu, kelihatan. Ya, share screen-nya udah. suaranya kan nggak bisa, Bu. Kak Restu. Mungkin bentar lagi Kak Restu bakal join pakai HP deh. Oh, gitu. Nggak bisa. Oh, yang di laptop suaranya nggak bisa, mau pakai handphone gitu ya? Ya, Mbak Aldina. Nggak tahu sih, Bu. Ini masih saya tanyain. Soalnya yang di laptop rusak kan mic-nya, nggak bisa nih. Oke, kita tunggulah ya sekitar 5 menit lagi lah ya. Kalau nggak bersuara juga ya sudahlah. Mbak Restu, gimana? Nanti hari Jumat aja ya. Kayaknya suaranya nggak ini.
Oke. Ya, Mbak Aldina, gimana infonya Mbak Aldina? Kata Kak Restu bahwa di HP nggak bisa, soalnya Zoom-nya lagi re-update. Tapi saya tanya mungkin isinya audionya nggak bisa karena belum ke-connect, tapi belum dibalas lagi, Bu. Oh, ya udahlah kita tutup aja lah ya. Kayaknya Ditya udah ngantuk, itu udah megang-megang kepala dia. Ya Ditya udah ngantuk ya. Ayo, ayo Mbak Restu di stop share aja, ambil foto bersama untuk nanti dokumen Anda bimbingan. Ya. Nanti insya Allah kita sambung hari Jumat ya. Mbak Aldina, tolong on kamera sama Mbak Restu. Ayo iya, kita biar dokumentasi Anda. Nggak apa-apa Mbak Restu dengan tetap share screen lah ya. Kan wajah-wajah kalian tetap kelihatan. Oke, saya ambil foto. 1, 2, 3. Oke, saya cukupkan sekian ya bimbingan kita hari ini. Insya Allah nanti kalau hari Jumat ada yang ini diinfo aja di grup, soalnya biasanya saya ngejadwalnya hari Rabu, jadi sebagai ganti yang minggu pertama saya nggak bimbingan, itu nanti kalau diinfo di hari Jumat, insya Allah saya kasih link Zoom-nya untuk bimbingan hari Jumat. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih, Bu. Terima kasih. Saya N ya. Ya, Bu.